Audio Jungle. Audio Jungle. Tepuk pramuka itu jumlahnya 13. Jirolu patmonem tu. 13 itu artinya 10 dasa dharma, 3 tri satya. Dan negara yang tepuk tangannya Jirolu patmonem tu hanya Indonesia. Negara lain punya tepuk tapi nadanya beda-beda. Yang khas Indonesia ya di Indonesia, negara lain tidak meniru tepuk kita. Luar biasa Indonesia ya. Tepuk pramuka. Ya. Tengklotek enggak apa-apa, jenenge KMD ya. Tahu enggak ini? Panjang. Oh ya. Baik. Teman tangannya pegang teman depan. Pundak teman depan. Wahai temanku. Kurang keras. Wahai temanku. Saya akan menjadi pembina hebat. Jangan ganggu saya. Dengan HP-mu. Kalau ganggu, saya cubit dari belakang. Ya, balik kanan. Balik kanan. Balik kanan, yang gemuk nggak apa-apa. Ya, tangannya ke pundak kanannya. Pukul dengan keras ya. Wahai temanku, saya juga akan menjadi pembina hebat. Bantu saya. Jangan hidupkan HP-mu. Kalau dihidupkan, saya cubit dari depan. Oke, balik kanan. Balik kanan lagi. Wes pokoknya obat terus. Baik. Halo. Mengapa masih ada sekolah? Sudah ada sekolah, sudah ada rumah, sudah ada tempat pendidikan yang lain, kok ada pramuka? Garai guru P3K repot. Ya Bang enggak? Mengapa kok ada? Karena kita tahu bahwa pendidikan itu 3 pilar. Anggap saja ini ya, Caga ini informal. Masih ingat informal? Kepala sekolahnya namanya kepala rumah tangga. Kepala loh ya. Ditunjuk langsung lewat surat nikah. Kepala rumah tangga. Tidak disebut ketua rumah tangga. Kalau ketua rumah tangga 2 tahun sekali musyawarah gantian ketua. Ya kan? Ini kepala rumah tangga. Pendidiknya disebut pengasuh. Tugasnya mengasuh. Mengasuh itu ya ngatoi, ngedusi, ndulang, membiasakan pakai tangan kanan, ngajari pakai sandal, ngajari sepatu. Wes ngono isik biayai. Ya kan? Biayai. Ternyata sukses. Semua anak usia 5 tahun semua beradab Indonesia. Bisa mandi, pakai baju, makan sudah pakai tangan kanan, bisa jalan, sukses. Pendidikan keluarga non formal. Di sini formal. Bosnya namanya kepala sekolah, ditunjuk, tidak dipilih oleh guru di sekolah itu. Kepala sekolah dipilih di sekolah itu? Tidak, diberi surat tugas, namanya kepala. Pendidiknya namanya guru. Tugasnya mengajar, bukan mengasuh. Meskipun mengasuhnya ada kandungan sedikit, tapi tugas utama ngajar. Syarat gurunya ijazah S1 4 tahun. Ditambah sertifikasi.
ngono ngajari saya nggak bener. Tahun loh ya. Padahal di sini pendidiknya nggak sekolah. Pendidiknya sekolah nggak di non informal itu? Enggak. Ya kan? Sukses. Di sini sekolah. Tugasnya mengajar. Nah, di sini non formal. Pendidiknya disebut pembina. Bosnya disebut ketua gugus depan. Di bawah bimbingan Kamabigus. Ketua juga karena dipilih. Tugasnya membina, bukan mengajar, bukan mengasuh. Jadi nek ono pembina kemah, tenda cah wedok diparani mbek pembina lanang, digendongi, pecat. Berarti tidak bisa menjadi pendidik di gugus depan. Ya kan? Karena tugas utamanya adalah membina, bukan mengajar. Bukan mengasuh. Meskipun kandungannya ada tapi kecil. Yang paling besar adalah membina. Oke. Di sini guru mengajar. Karena tahunan mengajar, begitu bina gaya ngajar. Ini kesalahan besar. Jadi jenengan kalau jadi pembina, begitu di sini sekolah ngajar, begitu di sini buka kelambi pramukaan, bina. Gaya ngajarnya hilang. Paham ya? Paham? Angel loh. Gimana Kak yang gaya ngajar? Latihan pramuka, neng jero kelas. Nyatet sandi, ambek jenis-jenis tenda. Iku neng kene. Pramuka neng halaman kelas. Di lapangan sepak bola. Di sawah. Di hutan. Di sungai. Tidak di dalam kelas. Karena pembinaan ya guru, kemah, lagi gerimis kon mlebu jero kelas. Turune neng jero kelas. Itu bukan KMD lulusan Lamongan. Tapi yo paling areke yo teko Sugiyo. Teko Modo. Dongpring. Halo. Bisa Anda switch off, switch on. Ganti peran. Kapan bina? Kapan ngajar? Nanti ya kalau sudah menikah, kapan mengasuh? Bisa nggak? Halo? Bisa seperti itu? Betul? Ya, tepuk teman depannya. Saya bisa melakukan itu. Semoga bisa. Sip. Lalu yang depan bengok neng buri, ojo buri tapi buri ben krungu modalmu opo gitu ya. Ayo, tepuk teman depannya. Saya bisa melakukan itu. Ayo, bengok. Oke. Halo. Kita punya kesalahan di basic itu. Overlap. Sehingga pramuka kita, pramuka Indonesia, pramuka yang gocik. Karena pramuka kelas. Bukan pramuka lapangan. Udan titik nangis. Ya enggak? Kak, sebenarnya peserta enggak nangis, Kak. Terus pembinaan sing nangis, Kak. Kok iso iya pembina kepikiran oma, mimianku sopo sing entas. Nek pembina ngono wis mulya melok KMD meneh. Halo? Jadi basic kita adalah non formal. Kalau di sini formal, di sana informal, di sini non formal itu terikat kurikulum. Sekolahnya pukul 7 sampai pukul berapa? 1 lah, 13. Kalau pulang pukul berapa muridmu? Sampai 14. Oke. Boleh guru ngajar jam 9 malam? Boleh ngajar subuh jam 4? Boleh bengi-bengi jam 12 neng lapangan? Tidak boleh karena terikat kurikulum. Di sini
Boleh nggak bina pagi utuk-utuk jam 3? Boleh. Boleh nggak pukul 9 malam? Boleh nggak nanti pukul 12? Boleh, karena sifatnya non formal, fleksibilitasnya tinggi. Halo? Di sini semua murid dapat rapot. Pinter bodoh dapat rapot. Ya apa enggak? Muridmu semua dapat rapot. Betul? Di sini dapat rapot enggak? Enggak. Tapi rapotnya adalah tanda kecakapan umum. Jadi kalau guru ning gedabrus, nggonku lho pramukane apik jempol, menengo, deloken murite gawe tanda apa enggak? Nek enggak, dobos tok. Nah, sekarang ingat-ingat muridmu kalau seragam pramuka ada tandanya enggak? Enggak apa-apa, wong memang belum pembina. Sepulang dari sini harus dilantik. Ngisi SKU-nya tidak harus serentak, boleh hari ini, boleh nanti siang, boleh apa, begitu. Tapi semua dapat. Namanya tanda kecakapan umum. Dilantik, nanti diajari cara melantik. Siap menjadi pembina hebat? Siap. Tepuk teman depan, saya siap menjadi pembina hebat. Jawab modalmu apa? Halo? Di sini menjadi pembina, ijazah KMD hanya 6 hari. Di sini 4 tahun. Ya kan? Di sana nggak ada, hanya surat nikah. Oleh karena 7 hari, dan itu pun dikorting jadi 5 hari. Anda KMD berapa hari? 6 hari, wis mepet lah 7 hari ya. 6 hari, maksimalkan. Kuasai. Pramuka kuasai, hanya 6 hari. Luar biasa. 6 hari aja kayak budal, kayak enggak, kayak budal, kayak enggak. Budal apa enggak? Berangkat, enggak berangkat dimarahin, berangkat. Dihantui oleh ketakutan-ketakutan, terus bajunya ya isik nyele. Pinjam apa enggak bajunya? Beli. Hebat. Yang belakang tepuk tangan depannya. Hei, saya beli loh. Jawab, modalmu apa? Halo. Nah, kakak-kakak, tujuan pendidikan kepramukaan itu 3. Tujuannya 3. Halo. Tujuan pendidikan kepramukaan 3. Itulah yang harus disasar oleh para pembina. Tujuannya hanya 3. Yang pertama itu karakter. Yang kedua kecakapan. Yang ketiga kebangsaan. Jadi tujuannya 3 apa? Karakter, kecakapan, kebangsaan. Dan ini diatur secara simultan. Secara integratif. Kalau gagal ketiganya, rusak. Kebangsaannya hebat, karakternya hebat, kecakapannya rendah karena nggak pernah latihan di lapangan, nggak pernah ini. Pengangguran. Muridmu bakal pengangguran. Oke? Kecakapannya hebat, karakternya hebat, kebangsaannya nggak punya, teroris. Tidak percaya dengan bangsa dan negaranya. Tidak sadar kalau minum di tanah air Indonesia. Tidak sadar kalau berasnya juga beras panenane Sugio. Ya kan? Halo? Kebangsaannya bagus, kecakapannya bagus, karakternya jelek, maling, begal, preman, ngakali koncone. Ya apa enggak? Kalau di sini ngakali pelatih. Ngomong-ngomong wetengku senep, ngene takoki kurang siji. Padahal ngopi ning pojok. Ya apa enggak? Enggak apa-apa, wong belum lulus pembina ya. Tapi enggak boleh itu. Halo?
Oleh karena tujuan kita 3, maka syarat bina itu 4 langkah. Tulis, 4 langkah membina. Jadi nggak 4 ini. Nggak boleh bina datang di presensi, main game, boleh. Nggak boleh. Karena tidak protap 4. Ya. Yang pertama, upacara pembukaan latihan. Di upacara itu ngibarkan bendera. Nggak apa-apa. Pukul 7, nanti pulang jam 9, turunkan lagi. Itu namanya bendera Indonesia merah putih hanya untuk pendidikan. Halo? Langkah pertama, upacara pembukaan. Disitulah pembina memberikan briefing. Disitulah membaca Pancasila. Disitulah menghormati bendera. Latihan kebangsaan. Yang urutan kedua, sekitar 30 menit gitu, pembiasaan. Pembiasaan itu untuk kecakapan. Dia rapat sendiri, ngecek temannya, bendaranya, urunan temannya, urunan sendiri, sendiri. Pembiasaan boleh baris berbaris, boleh ngambil peralatan. Pokok diadakan pembiasaan 30 menit. Namanya kegiatan untuk bantu kecakapan. Oke, baris boleh, latihan jalan di tempat, langkah tegap, terus 30 menit. Ojo kebablasan sampai awan terus mulai. Halo? Nek ngono berarti pembina sing teko PPK izin. Si aku izin tak neng kecamatan ya wis baris toh ambek engko jam 10 mulai ya lho rek. Ndak boleh. Halo? Langkah ketiga, pengisian SKU. Mengisi SKU. Nanti pembina tinggal nanda tangani. Jangan seperti ujian. Ini non formal. Bebas saja tanda tangani. Ngisi SKU. Oke. Mungkin 2 pasal saja. Karena 1 minggu. Atau 1 boleh. 2 boleh. Ya. Halo. Langkah keempat. Upacara penutupan latihan. Uplat. Upacara lagi, nurunkan bendera, ada lagu Satya Dharma, berdoa, refleksi terjadi di pembina, disitulah pembina merefleksikan, lalu memberikan tugas minggu depan apa yang harus dilakukan. Terus begitu dilakukan. Anda melakukan seperti itu kalau bina? Belum. Tepuk teman sebelah depannya. Wahai temanku, saya siap menjadi pembina. Jawab ya, Wo. Halo. Apa urutannya? 1, 2, 3, 4. Oke. Kak, kalau ngisi SKU-nya selesai, dilantik. Setelah dilantik, terus kegiatannya apa, Kak? Ngisi SKK. Keterampilan khususnya. Halo? Jadi itu terus. Saya pernah lihat di sebuah guspan, datang, bariskan, di presensi, game sebentar, pulang. Nek ngono podo ae ambek sekolah. Ngono podo ae ambek liyane enggak. Ini pramuka protap 4. Halo? Siap untuk itu? Siap? Sip. Tepuk teman depannya. Saya siap membina dengan baik. Kurang keras. Baik, ada waktu 3 menit cerita ke teman kiri kanannya apa yang saya sampaikan baru saja. Yuk, cerita. Oh, berarti bina itu 4 langkah ya. Ayo, cerita. Kenapa? Bina yo, apa urutannya kok nggak jelas. Kalau iki
Cukup. Sip, coba sebut no simpulanmu apa? Berdiri. Apa 4 tadi? Salah gebuk untuk kompuri ya. Nah. Simpulan. 4 itu apa urutannya? Yang pertama upacara pembukaan Latihan. latihan untuk kebangsaan. Yang kedua pembiasaan. Yang ketiga mengisi SKU. Yang keempat upacara penutupan. Tepuk tangan luar biasa. Aduh. Sing ambekan ini gede. Ini. Ya. Saya lihat ambekanmu gede. Teman depan sampai goyah. Apa simpulannya? Pepet no. Ada 14 isu ya. Yang pertama yaitu upacara pembukaan latihan. Maksudnya upacara pembukaan latihan. Yang yaitu karakter. Kedua maksudnya. Yang ketiga pengisian SKU. Dan yang keempat latihan upacara penutupan latihan. Ya. Yang kedua bukan karakter, pembiak. Oke. Luar biasa sebelah sini, tepuk tangan hebat. Sebelah sini jangan sampai kalah. Ayo. Ini berdiri. Apa? Syarat membina tadi ada 4. Pertama upacara. Kok syarat membina sih? Urutan. 4 langkah urutan membina tadi ada 4. Pertama itu upacara pembukaan latihan, kedua pembiasaan, ketiga pengisian SKU, keempat latihan upacara penutupan latihan. Oke, bagus, luar biasa. Wes, lulus ya. Ini li. Wes jarno kono ae apa nih? Ayo madep sana. Bajunya baru ya? Oh, lungsuri, pinjam. Ya. Ya, untuk langkah-langkah pembina tadi, yang pertama adalah upacara pembukaan latihan, itu yang kedua pembiasaan, yang ketiga pengisian SKU, dan yang keempat yaitu upacara penutupan latihan. Ya, tepuk tangan, hebat. Ujung. Ayo, ndeloki dhuwur tok ae ini. Ini Pak, ket mau ndeloki dhuwur ae. Nah, apa sih dhuwur? Ada apa di atas? Enggak, belum hujan. Urutan membina. Urutan membina di gugus depan yang pertama yaitu upacara pembukaan latihan, kemudian yang kedua pembiasaan dalam latihan, yang ketiga pengisian SKU, dan ditutup dengan langkah yang keempat yaitu upacara penutupan latihan. Terima kasih. Luar biasa. Isok jawab luar biasa. Masih ndelok dhuwur. Karena ilmune neng dhuwur bae yo. Ilmune neng dhuwur. Halo. Nah, dari 4 urutan itu di pendidikan kepramukaan sejak pertama sampai sekarang, dia nggak pindah-pindah metodenya itu. Kalau kita kan ganti-ganti CTL, ganti project, ganti deep learning, entah ganti apa lagi ya. Di pramuka tetap metode pramuka itu latihannya 4 urutan itu harus disentuh dengan 8 metode. Apal? Nah, nanti besok akan di-share ya. Yang pertama, halo. Yang pertama, nature, alam terbuka. Jadi pramuka itu metode pertama itu alam terbuka. Berarti tidak boleh di dalam
Tidak boleh. Dia alam terbuka. Alam terbuka sebagai sumber belajar, alam terbuka sebagai media, alam terbuka sebagai suasana, alam terbuka sebagai kondisi. Halo? Sehingga anak-anak terbiasa dia ini mengenal pohon ini, mengenal ini. Dia tahu media untuk apa harus di situ, kalau apa nanti di sana, kalau baris di sini. Jadi ngamati betul ya. Nah itu kalau deep learning, katanya Pak Menteri, deep learning kan 3. Mindful, meaningful, joyful. Kalau di alam terbuka, kecenderungan mindful, berpikir kritis, tinggi nggak? Tinggi, pasti dia tanya, Kak, kok di pohon itu, Kak? Apa nanti nggak roboh, Kak, kalau kita pasang tali lalu dinaiki orang 3? Itu sudah berpikir kritis. Kak, mengapa barisnya di sana, Kak? Itu sempit kalau mau jalan. Mau di sini loh, Kak. Coba perhatikan. Parkirnya kiri kanan ganggu nggak? Iya ya, Kak. Berarti memang, nah itu berpikir kritis. Oke? Jadi deep learning itu dibantu penguatannya lewat kepramukaan, non formal. Halo? Maka karena alam terbuka, pembinanya harus jago ilmu alam terbuka. 1, jago manajemen risiko. Kira-kira apa yang terjadi kalau terjadi hambatan? Oh, WT ambruk. Nek udan deres, ngiupe neng di. Oh, neng kono. Ya kan? Nek ana ula guwae neng di. Oh, kono. Jadi pembina itu tiap saat ketika di alam terbuka sanggup untuk manajemen risiko. Kalau enggak bahaya. Karena pembina yang paling berat itu pembina pramuka. Bayarannya titik, tanggung jawabnya gede. Halo? Sudah siap jadi pembina? Mulai ngeper karena harus alam terbuka? Tidak? Siap? Sini siap? Sip. Yang kedua, learning by doing. Belajar sambil melakukan. Karena di alam terbuka, maka belajarnya sambil melakukan. Tidak diceramai. Tidak dikandani. Jadi pembina pramuka yang lulusan KMD Lamongan tidak boleh begini. Anak-anak, tenda adalah sebuah tempat yang ada jenis tenda. Ayo dicatat. Jenis tenda 1, tenda prisma. 2, tenda dom. 4, dan seterusnya. Ceramai. Demikian latihan hari ini. Oh, bukan lulusan Lamongan. Bukan orang dari Kuarcap Lamongan. Paling dari Sukodadi atau itu Lamongan juga ya, atau dari Laren ya. Halo. Jadi metode kedua, learning by doing, belajar sambil. Oleh karena itu ketika kemah sedapat-dapatnya belajar masak, bukan dikirim. Tidak boleh. Kemarin kepala sekolah sudah kita beritahu, jadi sudah paham. Tinggal pembinanya paham kok enggak. Kau nek engkau kemah ngusul no, Kak. Ini kan yang kemah orang 100. Berarti kan 100 bungkus kali 7 kali. Awakmu mesti diseneni ambek kama bikus. Nah, orientasi kepramukaan mah bikus lu enggak ngomong ngono. Gak adek masak-masakan. Apa enggak adek tuku-tukuan? Masak peserta nggo beras sawong sekilo. Wah, ngono kok kepala sekolah semangatnya tinggi. Maka Anda harus ngimbangi dengan semangat. Siap untuk itu? Siap? Tepuk. Saya siap menjadi pembina pramuka. Banter. Modalmu apa? Gek modalmu apa? Halo. Learning by doing. Ya. Belajar sambil melakukan. Yang ketiga, metodenya itu berkelompok. Berkelompok. Jadi di pramuka itu ada regu, ada sangga, ada barung, semuanya berkelompok untuk melatih patrol system, untuk melatih kepemimpinan.
ngajari kepemimpinan. Berarti Kak di regu itu pemimpin regunya boleh ganti-ganti? Boleh. 2 minggu ini, 2 minggu ke depan ganti siapa, 2 minggu ke depan ganti siapa, ngelatih mimpin. Apa yang ketiga? Apa? Berkelompok. Waduh, luar biasa, Rek. Seneng aku. Pembinaannya kayak punya semangat gitu loh. Senyumnya itu senyum keberhasilan. Senyumnya itu senyum orang yang rezekinya melimpah. Minggu depan balik meneh raso bina. Oh enggak ya? Enggak ya? Enggak, betul? Ya. Yang keempat, apa metodenya? Yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Menarik menantang itu artinya kegiatan itu tidak boleh diduplikasi, diulang. Karena di lapangan. Harus baru meskipun kemasannya. Yang dimaksud baru itu jangan mikir barunya, enggak. Kalau tadinya urutannya 5, di satu ini tinggal nambahi 1 jadi 6. Gitu aja. Ngerti maksudnya? Supaya pembina nggak bingung. Menarik dan menantang itu progresif. Menarik dan menantang itu kalau deep learning itu namanya meaningful. Ambak, tahu ambak? Apa manfaatnya bagiku? Jadi siswa itu selalu ambak, apa manfaatnya bagiku kegiatan ini? Itu namanya meaningful. Kemenarikan. Keterpakaian. Halo. Yang ke-5, penghargaan. Jadi di pramuka itu, bajunya pramuka itu ting prentel. Ada tandanya. Ono tandane. Jadi pembina itu duwe tanda-tanda yang resmi dari sana punya, tinggal ngasih. Upacarakan sebentar, diberi. Ada penghargaannya. Coba ingat-ingat, muridmu waktu pramuka ada tandanya enggak? Padahal guru baru yang datang kok tidak ada. Karena belum lulus KMD. Siap jadi pembina hebat? Tampuk teman depannya, keras. Saya siap menjadi pembina hebat. Di sini kok nggak ada suaranya? Diulang, 3, 2, 1. Jadi pembina hebat. Sini. Jadi pembina hebat. Ini loh suaranya api, nilainya 610. Ayo coba, 3, 2, 1. 705. Sana, 3, 2, 1. 802. Ayo lagi. 906. Sini. 910. Selisih 4. Mana? Nah, ini baru 1000 deh. Luar biasa. Begitu loh. Yang ke-6. Yang ke-6 apa ke-7? Yang ke-6. Keterlibatan orang dewasa. Maksudnya ketika anak latihan, pembina ada di situ. Tidak boleh ketika latihan pembina neng warung kopi. Kok nggak bina? Latihan dewe. Arek Sukodadi us ngene iki latihan dewe. Pinter-pinter. Nggak boleh. Harus di dalamnya supaya tahu perkembangannya. Itulah yang namanya bina. Halo? Siap menjadi pembina pramuka? Pembina pramuka itu bakal orang ikhlas dari semua orang yang ikhlas. Tenan iki. Guru lain neng omah turu, kene neng tengah alas. Ikhlas dari semua yang ikhlas. Halo? Honore 200 ngetokno 400. Ikhlas dari semua yang ikhlas. Tapi rezekinya melimpah dibanding yang tidur di rumah.
Karena malaikat tahu bahwa pembina pramuka itu pasokan rezekinya harus dilebihkan. Luar biasa. Tepuk teman-temannya, saya siap menjadi pembina. Modalmu apa? Halo. Sip. Yang ketujuh, satuan terpisah. Jadi tidak boleh pembina laki-laki bina perempuan. Tidak boleh pembina perempuan bina laki-laki. Akan berdampak secara psikologis. Saya pembina Pandega, menerima di ujung. Dadak pernah bina lanang lembeng. Siap gerak. Mangkel aku, lurus. Gini. Siap gak? Nggak boleh diayun ngomongnya, mosok siap. Ayo coba, siap. Siap. Kurang. Kak Yatno iki. Siap. Terus saya curiga. Kamu dulu pramuka? Siap gak? Di SMA pramuka, di SMP pramuka. Pembinamu perempuan gak? Nah, kan? Kandani kok. Gelem pesertamu kok tadi lembeng. Ya. Kak, kalau di sekolah nggak ada pembinanya, Kak, yang adanya laki-laki, nggak usah latihan perempuan. Cukup laki-laki. Oh, salah nggak gelem ngenek no modal nekak no pembina perempuan. Halo. Wajib ada itu. Ngerti? Engko nek pembinane lanang, pesertane wedok, perempuane iku ya kaya lanang. Aku ya ngalami pramuka UNESA, mahasiswa aku sing melok pramuka wedok kaya lanang. Titik-titik gini, tak santap pun. Ya Allah. Kon macam-macam santap pun. Ya Allah, ngeluwanangi. Ya Allah, aku berdoa. Ya Allah, wedokkanlah anak ini ya Allah. Wedokkanlah anak ini ya Allah. Begitu lulus jadi guru, anaknya telu. Oh, wedok tenanan, alhamdulillah. Dongongku tenanan nih berarti. Anaknya telu. Saya wis nggak ngelanangi, feminim banget. Halo. Oh, pas mahasiswa, santat pun. Lanang titik sing rodok, wis langsung. Enggak. Makanya aja ganggu. Sini. Lanang iki diceluk. Siap Kak. Ambil tali. Wedok iki koyo lanang ngelebihi lanang. Halo. Setelah saya cek ketika SMA-nya pembinanya lanang. Halo. Jadi itu tidak boleh terjadi di Kuarcap Lamongan. Kalau nggak ada Kak, nggak usah latihan. Ini pendidikan, tidak boleh untuk coba. Anggo kamabikus golek iku. Oh, sapa wedok ya? Iku lho biyen pernah KMD ning nggone Gondang. Nang nggone Wigo. Wisata edukasi Gondang Outbound. Ya, wisata edukasi Gondang Outbound. Wigo. Tak pikir Wigo, kita pergi bersama. Wigo. Halo. Nah, yang ke-8 harus di tiap latihan, tiap kesempatan masukkan karakternya. Masukkan kode kehormatannya. Apakah kode kehormatan? Ya, Trisatya dan Dasa. Karakternya itu tidak ada dari yang lain, harus dari Dasa Dharma. Dasa Dharma itu ada sekitar 24 karakter. Halo? Apa Dasa Dharma? Ya Allah. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Patriot yang sopan dan patuh, rela, rajin, hemat,
disiplin, berani, dan setia, ber tanggung jawab, dapat dipercaya. suci dalam. Wes, sampai kiri kanalnya ngapalno 3 menit. Dasar Dharma. Tes. Neng nggak iso lungguin neng buri kono madhep rene ya. Ayo mulai. Belum. Ayo, kiri. Rene jenengan ke sini, itu ke sana. Kakak ke sini. Kakak ke sana. Ayo, hadap depan. Ayo, hadap depan. Sorry. Yo. Apal. Ayo sini. Lah iya pembina melok KMD lo kalungan botol wedi ngelak. Selamat Kak. Oh, telur komitmen ya. Hadap sana. Dasar Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Hebat. Ayo Buri. Ini. Pak, Kak, ini lurusnya ini paling belakang. Yo. Gak apa-apa, sapal-apale. Gak apa-apa. Ayo. Maju. Ini dimaafkan ya, nggak hafal ya. Halo. Ayo sini, hadap sana. Kak. Sini. Kamu di belakangin, dikte. Dia biar ngomong dulu, kalau salah baru didikte. Ayo. Dasar Dharma Pramuka. Nyedek. Neng kupingnya. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam. Menengok sih. Kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Rela menolong dan tabah. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Luar biasa. Salami. Terima kasih sudah dibantu. Nah, biasakan kok. Macak kepala sekolah. Simburi macak guru. Sajane simburi macak kepala sekolah. Terus no. Salah. Apa? Mbuh. Terus. Terus sing arep macak kepala sekolah sampean macak guru. Dikte kepala sekolah. Enggak ya, kepala sekolah apal loh saiki. Halo. Apal semua ya? Ayo tes-tesan. Teman depannya dulu, baru teman depannya lagi. Ayo, tes. Mas, mari ngucapno mau. Ayo. Nih. Tes. Sini. Iya. Salah nggak apa-apa, wong jenenge sih. Nggak apa-apa, sini. Ke sana. Maaf, kalau salah kalau dikoreksi. Ya. Dasar Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6.
Hemat, cermat, dan bersahaja. Rajin, terampil, dan setia. Gembira. 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 Hemat, cermat, dan bersahaja. 7. Disiplin, berani, dan setia. 8. 9. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam perkataan, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, hore gitu. Hore. Ya, Terima kasih. ya, bagus. Luar biasa. Halo. Dasa Dharma ini hanya untuk kakak hafalkan dan diterapkan di gugus depan. Jangan sampai untuk ngetes istri. Kok mulai, Pak, oleh-oleh apa? Ngadet. Dasa Dharma. Nggak boleh, itu hanya untuk kakak ya. Kok bojomu kon Dasa Dharma. Halo. Luar biasa. Tepuk teman depannya. Wahai temanku. Saya sudah hafal Dasa Dharma. Tapi sekarang bulan depan semoga hafal. Modalmu apa? Ya apa bengok? Halo. Nah, 8 metode itu sekarang dunia memasukkan satu lagi jadi 9. Yaitu community service, layanan masyarakat. Jadi biasakan anak setelah latihan melakukan layanan masyarakat. 1, membersihkan tempat latihan dulu. Sampah dijukui, gua neng tempatnya. Jadi mari upacara penutupan, ojo langsung mulai dikongkon ngringkesi tongkate, ngelempit tenda, ngelempit bendera, jukui sampah. Itu metode yang ke-9, tambahan namanya community service, layanan masyarakat. Jadi anak tiap latihan biasakan untuk melayani lingkungan dan masyarakat. Paham ya? Halo? Seperti kita nanti, KMD ini materi saya selesai, harus ada metode community service. Cek tempat duduknya, kertas sing ditinggal diambil, buang, bersih lagi. Duduk bersih, pulang bersih. Itu metode yang 9, ketambahan 5 tahun ini. Ya, 5 tahun ini. Jadi metode kepramukaan ada 9. Halo? Nah, metode itu ampuh. Mengapa? Karena didukung oleh media. Media-media belajarnya pramuka banyak. Semua bisa jadi media. Bola, tongkat, tenda, tali, sandi, semapur, nyanyi, goyang, gerak. Itu semua media yang mendukung metode pramuka. Oke. Berarti sah gak kita gunakan itu? Sah. Dan itu milik kita. Halo? Sehingga Indonesia ini kaya tepuk. Karena itu media. Tepuk bagong, tepuk jujur, tepuk kosong, tepuk apa meneh? Tepuk mandi, tepuk semangat. Itu sembuh asal. Pokoknya pembina itu kreatif. Boleh nggak? Boleh. Itu adalah media yang dipakai untuk menguatkan metode kepramukaan. Halo? Kadang jempol goyang di jempol, ada apa? Pokoknya ada aja gerak, semapur, sandi, isyarat. Itu semuanya medium yang dipakai untuk mencapai tujuan 3 tadi lewat metode kepramukaan. Halo? Paham ya? Siap menjadi pembina? Tepuk teman depannya. 3, 2, 1. Jawab Modalmu apa? Oke. Nanti setelah ini modalnya ya. Halo. Nah, metode kepramukaan itu dalam aplikasinya pembina itu membuat rencana membina. Jadi semacam RPP
Tapi tidak sepanjang RPP, puluhan halaman, enggak cukup sak lembar. Acara hari ini tujuannya apa, acara penggantinya apa, alatnya apa, gitu aja. Sudah. Jadi diisi perencanaannya itu. Halo? Nah nanti Anda akan masuk ngelola gugus depan. Jadi ada 2 lembaga itu di sekolah. Lembaga sekolah, tempat Anda resmi bekerja, lembaga gugus depan yang nunut di sekolah. Jadi gugus depan itu lembaga milik Warjab yang seharusnya di masyarakat. Seharusnya gudep itu di masyarakat, di luar sekolah dan di luar keluarga. Tapi sekarang tempatnya di sekolah. Mengapa tempatnya di sekolah? Karena permintaannya Menteri PDANK waktu itu tahun 76. Pramuka mbok ojo neng aduan kono, mbok nyedek neng sekolah ngono lho, ben muridku iso melok, kok seragame ben mesisan nggak usah tuku. Hai seragam sekolah pisan. Itu loh riwayatnya tahun 76. Halo? Akhirnya ya wis, gudep neng sekolahan. Begitu di sekolahan nggak direken. Ruangan nggak duwe. Tendane yo kursi itu pun hanya sebatas cerita, biyen pernah duwe tenda. Bendera yo ora duwe. Siapa yang sekolahnya punya kantor gugus depan? Sanggar Pramuka. Ya Allah. Nek aku dadi Warjab, gudep iku tak tarik, nomornya tak tarik. Lah, halo? Gudep itu gini loh. Aku wong tua. Anakku iku nek tuku dawet waduh neng gone Gondang Lor. Dawet dodolmu aja neng Gondang Lor. Neng omahku gini lho. Anakku ben gak kadoan. Gelem deh. Maka saya berarti sebagai majelis pembimbing dawet. Kamabiwet. Ya kan? Karena di tempat saya, maka saya beri tempat. Pakai meja, pakai kursi, pakai listrik, banyu gampang karena neng omahku. Kan gitu. Akhirnya anakku ratu kuato neng Gondang Lor. Tahu Gondang Lor kan? Halo. Begitu juga nanti gudep di sekolah jenengan, openono. Beri ruang, beri alat, beri sarana. Halo. Sekolah siapa yang punya sanggar pramuka? 1 orang, 2 orang, ya Allah 3 orang, 4 orang. Ya Allah, segera berdoa, ya Allah maafkan saya, ya Allah. Oh, rezeki tok. Halo. Oke. Tidak punya sanggar tapi punya tenda. Punya tenda lebih dari 5. Ya Allah. Ini namanya penghancuran pendidikan. Loh kok bisa Kak? Kan 1 tenda itu untuk 8 orang. Lah nek muridnya 50. Berapa tenda yang diperlukan? Pinjam. Lah kok enak? Nyewa. Nek nyewa itu berarti tiap kegiatan saja pakai tenda. Lah gaya latihan piye? Ya apa nek gaya latihan jari emake kon gowo ya? Halo. Siapa yang SD-nya muridnya 100? Sip. 50. Nah, kalau 50 berarti berapa tenda? 6. 6 tenda. Oh, lho. Ngomong kepala sekolah, gue lah jawabnya gini. Lah kok 6 toh, Le? Nah, terus Pak, 10. Ono jok ngisin-ngisini gudepku. Aku mari diorientasi, izin. Coba nanti ngomong gitu ya, gue lah jawabnya ngono. Halo? Sudah dicoba apa belum? Belum kok. Mesem.
Cek. Tongkat. Murite seket, tongkatnya berapa? Seket itu minimalis. Seharusnya 100. Satu orang punya 2 tongkat sehingga dia bisa membuat tenda-tendaan 2 tongkat itu. Ada 100 tongkat. Ya Allah. Bendera tunas. Berapa? 1. Ya Allah. Ngomong ke kepala sekolah selaku amamigus. Mungkin keduluan kepala sekolah ya, karena sudah dilatih dulu. Gini, sing mari KMD. Siap, Pak? Siap, Pak? Mari KMD. Nggih, Pak. Bendera tunasmu piro? 2, Pak. Ndang budal yang Lamongan, tuku orang boloh. Ojo ngisin-ngisin, nggak ngono, kok mabigusmu begitu. Ya. Halo. Ada papan gudegnya enggak? Lah nek ono kok enggak imbang ambek keadaan kondisi sebenarnya. Ada papan gudegnya enggak? Dicet apa enggak? Ojo-ojo 20 tahun lalu. Disenggol ngerontok. Halo. Nah, mengapa harus seperti itu, Kak? Karena gugus depan itu punya 3 fungsi. Fungsi pertama sebagai satuan organisasi. Maka Gudep itu punya stempel. Satuan organisasi. Dia punya stempel. Lah nek duwe stempel sanggar gak duwe, tenda gak duwe, tongkat gak duwe, gak pernah kegiatan, kan percuma stempel ini. Nek ngono ya balekno nang Kuarcap. Ya. Halo. Jadi yang pertama fungsi satuan organisasi. Jadi jenengan punya hak kirim ke ranting. Punya hak kirim ke Kuarcap karena punya stempel gugus depan. Halo. Pernah tahu stempelnya? Di sekolahmu pernah tahu stempelnya? Pernah. Dibawa siapa stempelnya? Bendara bos. Ya. Wes gak apa-apa karena memang belum lulus KMD. Aduh. Yang kedua, satuan pendidikan. Jadi Gudep itu punya hak melakukan pendidikan di bawah asuhan pembinanya. Punya satuan pendidikan. Ranting malah nggak punya satuan pendidikan. Ranting itu hanya satuan organisasi, bukan satuan pendidikan. Yang punya satuan pendidikan itu hanya 2. Gudep dan Pusdik. Pusdiklat, Cap. Dia satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan di Pramuka itu hanya 2. 1 di gugus depan, 1 di Pusdiklat Cap untuk didik orang dewasa, gugus depan untuk didik anak muda. Halo. Karena sebagai satuan pendidikan, jenengan bertanggung jawab atas kependidikannya. Berani tanggung jawab. Neraka loh jaminannya. Loh tenan nih. Jadi Pramuka itu nggak gemen-gemen. Dia punya satuan pendidikan, bertanggung jawab atas pendidikan kepramukaan di satuan itu. Halo. Maka penyelenggaraan pendidikannya urutan 4 tadi wajib dilakukan. Ya? Halo? Karena satuan pendidikan. Ranting nggak punya satuan pendidikan. Yang punya Kuarcap, satuan pendidikan yang bernama Pusdiklat. Halo? Ngeri. Yang ketiga, Anda ini satuan operasional. Jadi boleh ngadakan kemah. Boleh ngadakan penjelajahan. Boleh ngadakan kegiatan pramuka. Minggu-minggu pramukamu kamu ajak ke gondang mengidentifikasi jenis pohon. Boleh nggak? Boleh. Sebagai satuan operasional. Yang menyelenggarakan kegiatan bagi anak muda. Boleh.
Jadi jangan kaget ketika jenengan jalan ke Mantub sampai Jombang ada anak kemah, itu satuan operasional. Dia melakukan itu. Tapi pernah tahu gudep yang nggak pernah kemah? Jenengan pernah tahu ada gudep yang nggak pernah latihan dan nggak pernah kemah? Pernah tahu? Ya gudep jenengan itu. Ya apa enggak? Halo? Jarene sing tengah kayak nyapa ngono-ngonoan. Wong aku P3K wis tuwek. Mari ngene arep pensiun. Nggak boleh, semangat. Halo? Semangat? Siap menjadi pembina? Tepuk teman depannya, keras. Kurang keras, 3, 2, 1. Ya. Halo. Oleh karena punya 3, satuan organisasi, satuan pendidikan, dan satuan operasional, maka gugus depan itu harus punya dokumen surat menyurat, punya dokumen program kerja, punya dokumen program latihan, punya dokumen laporan kegiatan. Gudep jenengan ada itunya? Ada? Wes mulai teko kene njaluk buku gawe ketiganya. Nek enggak dikekno tuku dhewe. Tapi ojo diomongno ngeprino dhewe. Halo? Luar biasa. Bisa diulang, Kak. Diulang dari pertama. Dokumen apa aja? Ya dokumennya 1. Dokumen pengesahan, berarti ada SK gugus depan, ada SK pembina, itu dokumen wajib pengesahan. Ya kan? Yang kedua punya dokumen program. Dokumen pengesahan itu ya termasuk ngadakan musyawarah gugus depan, ngadakan rapat, ada SK pembina, lampirkan di situ. Lalu yang kedua dia punya dokumen program kerja. Halo? Program kerja sebagai satuan organisasi, punya program latihan sebagai satuan pendidikan, punya program kegiatan sebagai satuan operasional. Jadi dia punya 3 itu. Yang pertama punya apa? Program pengesahan. Yang kedua, ya program kerja itu ada 3 jenis. Program tahunan kerja neng kono musyawarat iki ke pembina rapat ini semuanya ada di situ. Yang kedua punya program latihan, dijadwal hari apa latihan, siapa yang latih, hari apa latihan, siapa yang latih. Yang ketiga program kegiatan, kapan kemah, kapan baris-baris, kapan ikut kegiatan kemana. Halo? Begitu. Yang berikutnya, dampak dari program kerja, ya ada laporan keberhasilan program. Dampak dari program latihan, ya ada laporan latihan. Dampak dari program kegiatan, ya ada laporan kegiatan. Halo? Lalu tertib administrasi sebagai satuan organisasi harus punya data berapa penggalang ramunya, berapa penggalang rakitnya. Halo? Kemarin sudah sepakat para kepala sekolah bahwa mulai tahun depan setiap anak harus punya tanda. Karena siaga itu mepet waktunya. Kan usianya 7 sampai 10. Ya kan? 7 sampai 10. Di situ ada 3 tingkatan. Siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Berarti kelas 1 naik ke kelas 2, lantik. Barung hijau 1. Kelas 2 naik ke kelas 3, barung 2. Manggar 2. Kelas 3 menginjak kelas 4 dia pakai 3. Itu semuanya tidak terkecuali. Gampang gak tuku ae kekno. Wis ra usah bina nek ngono iku ya bali OKMD neng
Gondang, Wego. Halo? Paham untuk itu? Sip, luar biasa. Saya pikir itulah, nggak usah panjang-panjang ya. Seneng sebelah kono. Ada pertanyaan? Cukup? Yuk, tangannya ke depan. Maju, agak maju. Maju. Ke pundak depannya. Pijeti temannya. Sambil omongkan kesimpulannya. Ngene lho. Toko awaliku intine. Sambil cerita. Mulai. Cerita no. Cerita sambil cerita. Iki mau isine ngene ya. Cukup. Balik kanan. Pijat ambek cerita. Simpulannya nek menurut aku gawe nambahi ceritamu mau. Ayo mulai. Balik kanan, Kak. Lah iki kan mijeti pundak lah kok sikil sing dimijeti. Cukup. Balik kanan. Balik kanan. Tepuk teman depannya. Wahai kakakku, sekarang saya paham. Jawabannya yang depan gini. Hebat, luar biasa. Gitu ya. Yuk, 3, 2, 1. Ya ditepuk dhisik. Wahai kakakku, sekarang saya sudah paham. Jawabnya hebat. Luar biasa. Lagi yang keras ya. 3, 2, 1. Hebat. Kalau sudah semuanya paham, itu tidak untuk sebagai catatan di otak. Tidak untuk oleh-oleh di otak. Harus dilakukan saiso-isone. Sedapat-dapatnya. Siap menerapkan? Siap. Betul? Awas aku tak nangis di jenengan. Siap didatangi? Paling kok ngene. Sopo sih teko? Kak Yatno, ngomong aku loro. Mesti takok aku iku, loro wetengku. Siap dihadiri? Sip. Jadi apa yang saya sampaikan tidak untuk catatan otak. Tidak untuk rekaman nempel di otak. Tidak untuk informasi yang numpang lewat. Tetapi harus dilakukan. Dan nanti Warcap akan melakukan motivasi dengan mengadakan lomba gugus depan. Lomba antar gudep, lomba antar ranting. Dan kelak sekolah jenengan, gudep jenengan akan dikirim ke Amerika untuk menunjukkan pada dunia, ini loh Pramuka Lamongan hebat. Nggak usah ragu kok dadak mikir opo iso, ngawur ae. Malaikat kok ditantang. Malaikat kadang harus nyatet kon ragu-ragu. Halo? Sip. Siapa yang mau merefleksikan? Satu orang dari sini, satu orang dari sini, satu orang dari sana untuk nyimpulkan kesan yang dia peroleh dari awal sampai akhir. Yuk, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sri Rahayu dari kelas Ahmad Dahlan dari kelompok Insinyur Soekarno. Di sini kakak, saya betul-betul mendapatkan ilmu banyak dari KMD. Kebetulan saya di gugus depan SD juga ditunjuk sebagai kepala sekolah untuk membantu pembina.
Tapi mohon maaf karena belum punya ijazah KMD, sehingga semampu saya dan dari pengalaman saya yang saya dapatkan dari dulu, mulai dari SMP, SMA, karena kesukaan di lapangan kakak, saya memang betul-betul ini sangat memotivasi saya untuk nanti kembali dari KMD ini. Saya insya Allah akan menerapkan di gugus depan saya, ya. Dan saya ingin ke kakak semua bagaimana caranya memotivasi kakak-kakak yang ada di sini untuk semangat nanti di gugusnya masing-masing sebagai pembina pramuka, baik itu dari siaga maupun penggalang. Untuk kesimpulan yang saya dapat dari kakak pembina tadi, karena tujuan pembina di sini punya 3, yaitu kecakapan, kebangsaan, dan karakter. Saya betul-betul mendapatkan materi yang begitu tadi saya kuasai, atau saya dari kakak betul-betul saya manfaatkan, Kak. Ya. Terus sebagai syarat sebagai pembina ada 4 tadi, karena upacara pembukaan kebetulan dari Ahmad Dahlan dari regu atau kelompok kami selalu ditunjuk sebagai untuk latihan sebagai petugas, pembina atau petugas. Dan saya sendiri dapat oplosan dari kepala sekolah, selalu dimintai foto. Saya bilang kalau saya selaku sebagai ditunjuk sebagai petugas. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak yang sudah di Ahmad Dahlan. Terus yang kedua yaitu pembiasaan. Di pramuka itu kita dilatih untuk disiplin, kakak ya. Kalau sejak kecil kita tanamkan disiplin, insya Allah di kehidupan kita, di kehidupan sehari-hari kita juga disiplin. Yang ketiga yaitu pengisian SKU. Untuk pengisian SKU ini, untuk anak-anak saya kira kalau sudah siap untuk maju, untuk dilatih sebagai SKU, ya kita latih dan kita berikan untuk motivasi untuk semangat itu latihan. Yang keempat sebagai upacara penutup latihan, karena ada upacara pembukaan maka kita juga ada upacara penutupan. Yang saya terima dari urutan metode ada 8 tadi kakak. Alam terbuka. Memang kalau kita latihan pramuka itu sebaiknya memang di alam terbuka, kita bebas. Yang kedua belajar sambil melakukan. Yang ketiga adalah berkelompok. Keempat kegiatan untuk menarik dan menantang. Kelima adalah penghargaan. Keenam keterlibatan orang dewasa, ini adalah selaku pembina. Ketujuh adalah satuan terpisah pembina laki-laki dan perempuan. Mohon maaf kakak, saya di lembaga saya di gugus depan saya jumlahnya siswanya 50. Kebetulan saya sendiri kakak, dan saya minta bantuan dari anak-anak SMA yang magang, ya. Saya di situ untuk pembina laki-laki, banyak rata-rata banyak yang tidak suka di pramuka. Ini mungkin betul sekali ya. Kalau ditunjuk sebagai pembina pramuka selalu saya tidak bisa seperti itu. Yang ke-8 adalah harus setiap latihan memasukkan karakter dasar dharma, itu selalu kita tanamkan kepada anak-anak sebagai peserta pramuka. Yang ke-9 tadi ada komunitas layanan masyarakat. Nah, contohnya kalau kita di sini sebagai pembina dididik untuk setiap selesai kegiatan kita harus membersihkan lapangan, kita datang bersih, kita pulang juga bersih. Cukup untuk itu kakak, untuk administrasinya nanti kita perbaiki, mungkin banyak kekurangan dari gugus saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kanannya. Refleksikan apa kesan malam ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, perkenalkan, Ya. saya mewakili dari kelas Isarmidi. Kisarwidi. Karena tadi sudah dijelaskan oleh kakak teman kita ya secara panjang dan lebar, saya ingin menambahkan saja, boleh ya? Jadi intinya yang dijelaskan Kak Yatno tadi mulai awal sampai terakhir tadi, intinya di sini ada 3. Kalau saya boleh menyimpulkan ya. Yeah. Jadi ada istilah niatkan, amalkan, dan ikhlaskan. Artinya insya Allah dari teman-teman semua, kakak-kakak semua, mulai awal dari kita berangkat dari rumah, niat kita sudah tertata dengan baik. Gitu ya. Jadi niat kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terutama kepramukaan, dan alhamdulillah hati dan jiwa saya terharu Kak. Apa ada semacam semangat dari jiwa kita untuk bisa membuat perubahan, gitu ya, perubahan gerakan pramuka di masing-masing lembaga kita. Siap semuanya nggih? Alhamdulillah. Dan yang kedua, ketika sudah ada niat, apa yang sudah disampaikan, baik materi maupun praktek dari kakak-kakak pelatih, kakak bapak pembina, insya Allah itu nanti bisa kita amalkan. Dan kalaupun nanti kita bisa mengamalkan, ada yang 50%, ada yang 70%, apapun hasilnya kita ikhlaskan. Yang penting kita niatkan, amalkan, ikhlaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari dulu, Pak. Oh iya, dari dulu. Enggak usah. Supporternya banyak sekali. Iya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Agi Prihari Susanti. Saya berasal dari kelas veteran. Kebetulan berada di kelompok Sayuti Melih. Di sini saya akan mencoba untuk merangkum atau merefleksikan apa yang saya dapatkan di malam hari ini khususnya. Sebelumnya saya terima kasih kepada Kak Yatno. Mungkin entah hanya saya saja yang merasakan hal ini atau semuanya atau 50% lebih. Yang kemarin kita datang KMD itu masih berdasarkan terpaksa. Untuk saya pribadi khususnya terbiasa. Alhamdulillah saya termotivasi untuk kedepannya untuk menjadi benar-benar pembina yang dirindukan oleh anak-anak didik kita. Terima kasih Kak Yatno atas motivasinya. Dan kalau saya bisa merangkum, mungkin benar kata Kak Ahmad, ya Kak Rahmat. Tadi ya ada 3 yang harus kita amalkan, kemudian niatkan, amalkan, dan ikhlaskan. Benar sekali. Jika semua itu terlaksana, insya Allah kita akan merasakan kebanggaan tersendiri. Ya, kebanggaan tersendiri Kak. Dan alhamdulillah Kak Yatno untuk di gugus depan saya, SDN 1 Sendang Rejo, itu pembinanya sudah ada 2, untuk laki-laki dan perempuan sudah ada sendiri. Dan baru-baru ini juga kami selesai melaksanakan outbound juga di Wigus ini, merupakan salah satu metode kami untuk membuat anak itu tertarik tentang kepramukaan yang biasanya hanya di lapangan halaman sekolah. Kemudian kami juga mengajak untuk menerapkan alam terbuka seperti itu. Kemudian untuk mungkin dokumennya sama halnya dengan Kak Lili, kami juga mungkin gugus depan kami kurang lengkap. Insya Allah untuk kedepannya lebih kami lengkapi lagi, karena yaitu tadi insya Allah juga bukan hanya saya sendiri yang datang, yang malam ini hadir, itu sudah datang bukan hanya terpaksa, karena panggilan jiwa. Betul kakak-kakak semua? Betul. Mungkin cukup dari saya itu Kak Yatno. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih, tepuk tangan untuk bertiga ya. Hebat. Silakan kembali. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Kakak-kakak
Hari ini, detik ini, kita mengalami suasana darurat. Suasana darurat. Coba semua angkat tangannya. Loh, sehat, seger, nggak stroke, kiri. Oke. Tapi daruratnya 10 tahun lagi, anak-anak murid jenengan, drijine mengecil. Tangannya nggak bisa dibawa bokong. Mengapa? Karena tangan jenengan yang hebat tadi lewat nyuci, lewat ngangkat, lewat ngepel, lewat jonjong. Anak sekarang banyu tinggal cur. Mojok main HP. Bukan salah anaknya, tapi salah pendidiknya yang tidak sadar bahwa itu situasi darurat. Maka ke depan kalau enggak anak jenengan, murid jenengan, tangannya mengecil, badannya gede, kakinya kecil. Disuruh ngangkat nangis, lapor ke polisi. Loh iya, maku nangis, lapor, seneni gurune. Ya apa enggak? Dan itu tidak semalam jadi, diproses. Makanya kalau ada kemah, tidak boleh pembinaan dirikan tenda. Biar anak-anak yang dirikan untuk ngelatihan tangan, kecekapan, supaya tangannya gede, berbentuk seperti tangannya pembina. Perkara tendanya menceng, nggak masalah, engkau diperbaiki. Tidak boleh dikirim makanan, suruh masak perkara gosong nggak apa-apa, ngalami gosong. Banyu nggak oleh dijogok, no kudu jogok. Perkara ngangkat keseleren, ngangkat meneleren, genten, nggak apa-apa, itu proses pendidikan di antara anak. Halo, begitulah mendidik fisik anak. Kalau enggak, percaya apa enggak? 10 tahun anak jenengan pribadi nanti juga akan begitu. Halo? Dan pada akhirnya maku ngundang wong liya bayar. Jonjong kursi ngundang wong liya kon jonjong kursi bayar. Yang bahagia adalah kabupaten sebelah yang latihan pramukanya bagus. Tangannya terbentuk. Tapi enggak lah, Lamongan akan menjadi anak hebat anak-anaknya. Luar biasa. Halo. Jadi deep learning itu mindful, berpikir kritis, meaningful, bermanfaat, joyful, menyenangkan, kepaduan tiganya, praktek nyatanya ada di mana? Pramuka. Nek latihan. Nek nggak latihan? Podo mawon. Itu orang-orang yang hari ini tidak ikut KMD. Yang ikut ini malah nemen. Enggak ya? Halo? Siap untuk menjadi pembina yang hebat? Yo, teriakan dengan keras. Saya siap menjadi pembina hebat. Kurang keras. Daun belum bergoyang. Tuh belum bergoyang tuh sing didelok ya ikat mau. Ayo, 3, 2, 1. Mulai gerak. Tenan iki akibat bengokane kono. Lagi ya. 3, 2, 1. Loh, gerak kandhani kok. Telon. Ayo yang sini ya. Lihat daun ini loh, daun randu ini. Apa ini? Kabibu ya? Kayaknya randu ya? Randu alas. Ya, randu alas. Ini loh jenenge randu alas ya. Randu alas ya? Ono lagu ini memang. Kalau di Imogiri, randu alas itu tingginya 50 meter. Kau gede terus memayungi gunung itu. Ya, di Imogiri, Jogja. Ya, saya siap menjadi pembina gitu ya. Nanti lihat itu ya. 3, 2, 1.
Loh, goyang. Ya, nggak lihat? Lewat, kamu nggak konsentrasi. Yang konsentrasi, lewat tadi. Kamu kedep itu apa? Ayo coba lihat lagi, semua lihat daun. Kandani gerak kan mau yo. 3, 2, 1. Loh, kedep. Goyak gerak ya. Ya sih ngomong gerak itu sih gendeng ya. Oh, nggak gerak. Halo. Saya pikir itu sampai saya hari ini, malam ini. Anda senang malam ini? Asik. Luar biasa. Semoga Anda menjadi pembina hebat. Ketika menjadi pembina hebat akan punya dampak ke kebahagiaanmu. Ketika menjadi pembina hebat akan berdampak ke berlimpahan rezekimu. Ketika menjadi pembina hebat, keberlimpahan terhadap prestasimu. Akibat membina dengan hebat berdampak pada karir gurumu. Dan kelak menjadi orang yang betul-betul dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dari UNESA, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, guru besar di sana. Ya, guru besar itu hanya jabatan. Ya, kemudian pangkatnya sudah 4G. Saya berdoa supaya ada pangkat 4G. 4E mentok ya. Mengapa? Karena ikhlas tadi menjadi pembina pramuka. Sampai sekarang masih membina pramuka Gugus PAN Surabaya 413. Luar biasa. Ya kan? Akibat tahu darurat pendidikan Indonesia dan kita harus turun tangan, tidak memikirkan materi, tidak memikirkan yang lain, harus membantu generasi berikutnya. Halo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita berikan terima kasih Mas Susilo. Audio Jungle. Audio Jungle.